Halo guys, berjumpa kembali bersama saya Ade Junedi dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara merepair kapasitor bank. Nah, sebelum kita memasuki ke bagian praktiknya, kita pelajari terlebih dahulu tentang teorinya. Di dalam dunia elektrik, teori dan praktek itu tidak dapat dipisahkan karena mereka punya andil tersendiri gitu ya. Karena elektrik bukan ilmu pasti, maka antara teori sama prakteknya dapat dibilang 99% akan sama. Sisanya adalah pengaruh lingkungan dan juga pengaruh dari teori ataupun hukum-hukum lainnya. Nah, di sini sebelum saya membahas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya kapasitor yang akan saya bahas ini bukan merupakan kapasitor kecil yang ada di dalam rangkaian elektronika ataupun di kapasitor ukuran besar yang ada punyanya PLN gitu ya. Tapi di sini yang saya gunakan adalah kapasitor ukuran sedang yang biasanya digunakan untuk industri menengah ke atas. Mereknya itu adalah merek ABB, produksi dari Thailand. Tipenya adalah CLMD 63. Untuk kapasitasnya sendiri itu adalah 60 sampai 65 kVAR. 60 kVAR ini dapat dicapai pada rating 400 volt frekuensi 50 Hz, sedangkan untuk yang 65 kVAR dapat dicapai pada rating 415 volt dengan frekuensi 50 Hz gitu. Jadi kalau teman-teman nanti memakai tegangan dengan rating tegangan di bawah yang tertampil pada nameplate ini, otomatis nanti kapasitas dari kVAR-nya akan turun gitu. Jadi bisa mencapai di angka 50-an gitu. Nah, penurunan yang seperti itu dapat teman hitung sendiri karena ini ada rumusnya gitu. Dan saya kira teman-teman juga tahu ya cara untuk menyesuaikan rating tegangan tersebut gitu. Karena pada video kali ini saya tidak banyak membahas tentang teori gitu ya. Selanjutnya kita pelajari juga struktur ataupun desain dari kapasitor bank yang akan kita bahas ini. Jadi struktur di dalam kapasitor bank itu terdiri dari resistor dan juga ada namanya sel-sel kapasitor. Sel-sel kapasitor ini tersusun dalam beberapa tingkat gitu ya, karena dia disusun secara paralel. Yang pertama itu ada resistor. Nah, di sini resistornya disusun secara delta. Tujuannya adalah sebagai pengaman ketika kita nanti mau bongkar pasang kapasitor. Jadi pastikan ini terpasang dengan baik dan kondisinya juga baik gitu ya. Jangan sampai patah salah satunya, karena ketika patah nanti proses pengosongannya tidak dapat dilakukan. Jadi kalau sudah tidak kosong, ketika teman lakukan perbaikan bisa tersetrum di salah satu fasenya. Nah, ini yang bagian bawahnya ini adalah kapasitor ya. Jadi dalam satu kapasitor bank itu terdiri dari beberapa kapasitor kecil atau bisa disebut dengan sel kapasitor. Nah, di sini saya gambarkan ada 3 tingkat kapasitor yang tersusun secara delta. Tapi nanti sebenarnya yang akan kita bahas ada 5 tingkat gitu. Karena ini gambarnya, karena ini space layarnya kecil, jadi nanti kalau saya buat sampai 5 nanti kekecilan gambarnya. Jadi ini saya tampilkan cuma 3 saja. Gitu ya. Nah, semakin besar kVAR-nya, maka nanti akan semakin banyak juga nanti tingkat-tingkat dari kapasitor sel kapasitornya ini. Dan juga tingkatnya itu juga tergantung dari besar sel kapasitor ini. Jika sel kapasitornya besar, maka juga akan semakin kecil juga tingkatnya. Oke, sekarang kita kembali ke masa lalu, lebih tepatnya saat-saat masa SMP, SMA, SMK ataupun S1, di mana teori yang tertampil di layar ini adalah muncul di saat itu ya. Jadi waktu SMP mungkin ini udah muncul kapasitor ini, tapi lebih tepatnya ini mungkin SMA, SMK. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pengukuran, pengen tahu nih sebenarnya di R dan T ini kapasitansinya berapa sih gitu ya, itu tidak bisa teman lakukan secara langsung karena ternyata dia saling terhubung antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi nanti kalau saya pecah rangkaian ini, maka akan terbentuk seperti ini. Kalau misalnya saya mengukur R dengan T, jadi sebenarnya R dan T itu sebenarnya ini yang mau kita ukur, tapi ternyata ada embel-embel antara R dan S dan juga S dengan T. Makanya kita harus menganalisa rumusnya ini terlebih dahulu.
Di pelajaran SMA SMK kita sudah mengetahui bahwasannya kapasitor yang tersusun secara paralel itu nilai kapasitansinya adalah penjumlahan antara C1, C2, C3 dan juga seterusnya gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya paralel nih. Ini dengan R dan T ini ya, R dan T. Ini kan paralel. Ini. Makanya di sini saya tampilkan 3. Ini juga 3, ini juga 3. Sebenarnya karena kapasitor di sini ada 3. Nanti kalau ada 5 juga jumlahnya di sini jadi 5 gitu. Sedangkan ini paralel, ini juga paralel gitu. Sedangkan ini antara gambar ini ya, dua ini tersusun secara seri. Nah, kalau secara seri akan berbeda. Kalau seri itu nanti rumusnya adalah 1/CT sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 dan juga seterusnya. Nah, saya pastikan teman-teman sudah mengerti untuk rumus ini dan tidak terlalu pusing ya. Jadi contohnya sel kapasitor ini kan nilainya sama semua. Kita anggap sama semua ya. Misalnya 10 milifarad, otomatis ini tinggal jumlahin aja nih. Yang ini 10. Jadi totalnya 30. Ini 30 milifarad, ini 30 milifarad dan ini 30 milifarad. Ini dengan asumsi bahwa tadi masing-masing selnya adalah 10 milifarad. Terus kalau R dengan T totalnya berapa? Nah, ini kita harus hitung dulu secara matematisnya. Karena ini seri, teman-teman harus gabungkan ini agar dia menjadi satu dulu gitu ya. Kalau dia seri, rumusnya seperti ini. Jadi tinggal dibagi aja. Kalau ini sama kan 30 karena ini ada 2 biji, maka 30 bagi 2, maka dapatlah 15. Gitu ya, karena nilainya sama ya. Tapi kalau misalnya nilainya beda-beda, nanti teman-teman harus tetap menggunakan yang ini. Karena ini ada 2, tinggal bagi 2. 30 bagi 2, 15. Nanti kalau ada 3, tinggal 30 bagi 3, 10 kayak gitu. Nah, kemudian terbentuklah yang ini 15, yang ini 30. Nah, R dan T adalah penjumlahan antara kapasitor yang ini dengan kapasitor yang ini. Jadi kalau tadi yang ini adalah 30 ditambah 15, maka total dari kapasitansi antara R dan T adalah 45 milifarad. Tapi kalau di lapangan kan kita cuma pengen tahu yang ini nih. Bagaimana nanti menghitungnya? Jadi nanti teman-teman ukur terlebih dahulu R dan T. Dapatlah 45 tadi, mendekati angka 45 milifarad. Nah, teman-teman kan udah tahu bahwa di sini tadi kan 1, yang di sini setengah, maka totalnya adalah 1,5. 1,5 itu dapat dari mana? Nah, ini kan seri kan dibagi 2, otomatis dia dapatnya 0,5. Yang sini adalah 1. Jadi sebenarnya nilainya adalah 1,5 dari satu gerombolan kapasitor ini. Misalnya tadi satu gerombolan kan 30 kali 1,5 adalah 45. Makanya tadi kalau kita ukur dengan R dengan T sebenarnya adalah nilainya 1,5 kali satu gerombolan ini 30 tadi sama dengan 45. Kalau kita udah tahu sininya 45, tinggal kita bagi dengan 1,5 yang tadi. Jadi 45 bagi 1,5 maka didapat 30. Berarti dengan otomatis kita akan mengetahui nilai terdekat dari satu gerombolan kapasitor ini, bahwa satu gerombolan kapasitor ini adalah 1 gerombolan ini adalah 30 milifarad gitu ya. Karena tadi udah 45 bagi 1,5 dapatnya 30 milifarad. Terus gimana kalau kita pengen tahu satu selnya ini berapa? Gampang sekali. Jadi teman-teman tinggal bagi dengan jumlah sel yang ada di sini. Misalnya sini ada 3, tadi kan dapat 30 bagi 3 sama dengan 10. Nah, jadi teman-teman sudah dapat mengetahui satu gerombolan kapasitansi ini, dan juga dapat mengetahui juga nilai kapasitansi dari satu selnya ini berapa. Oke, mungkin itu aja ya untuk teorinya, jangan terlalu banyak, nanti teman-teman akan pusing.